Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Nurul Huda, NPM 1912 4887. Di sini Ulun dari kelompok 4 ingin membacakan teks bahasa Arab yang berjudul Mudunun Muqaddasah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudunun Muqaddasah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida, al masjidil haram wal masjidil hadza wal masjidil aqsa wal masjidul haramu fi Makkah wal masjidur rasuli sallallahu alaihi wasallam fil Madinah wal masjidul aqsa fil Qudsi. Wa hadhil masajidu fi ahammu ma'alimi hadhil mudun. Makkatul Mukarramatu ashharu mudunil alamil islamiyyi, tahfu ilaiha qulubul muslimin jami'a min syatta biqa'il ardi, khassahallahu bitakrim abra muhtalifil usur, wa aqsama biha fi qawlihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, wa hiya masqatu ra'sir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mab'athuhu fiha nazalal wahyu wa minhan tasyara nurul haqqi wa minhan tasyara nurul haqqi yubaddidul kufra fi kulli makan, yaqsiduha malabinul hujjaji kull'amin li'adai faridatil hajji, wa ya'tihal mu'tamiruna min arja'il alamil islamiyyi, wa fi Makkatal Ka'batul Musyarrafah wal Masjidul Haram, wa huwa awwalu baitin wudi'a linnas. Qala ta'ala, inna awwala baitin wudi'a linnasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Wa qad banal Ka'bata Nabiyullah Ibrahim wa banuhu Ismail fi makanin tuhitu bihil jibal. Qala ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Wa fi Makkata minal masyairil muqaddasati Mina wa Muzdalifah wa Arafat wa Safa wa Marwah wa Zamzam. Al-Madinatul Munawwarah tu'addul Madinatul Munawwarah Al-Madinatul Islamiyyata tsaniyah ba'da Makkata idh yuzadu fiha Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidal haram, wa salatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfin salatin fi ma siwahun.
bada'a tarihul madinatil majidu fil asril islami ba'da hijratir rasul sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa mundu dzalikal yaum saratil madinatu muqarral lil islam wal masdarul linuril ladzin talaqa liyuniral alama binuril iman wal huda wa fi madinati masjidu Quba awwalu masjidin ussisa ala taqwa wa fiha jabalu uhudil ladzi waqa'at indahu ghazwatu uhudin al-Qudsu hiyal madinatul muqaddasah as-salisatu indal muslimin di anna fihal masjidal aqsa al-mubarak alladzi asrallahu bi rasulihi ilaihi minal masjidil haram qala ta'ala subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wal masjidul aqsa ulal kiblatain wa qad baqiya kiblatan lil muslimin hatta sanatis saniyah minal hijrah haitsu tahawwalatil kiblatu illal masjidil haram kama qala ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawallin wajhaka satral masjidil haram wal wahaisu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah al-Qudsu asimatu Filastin iktasobahal yahudu ama alfin wa tis'i mi'atin wa samaniyatin wa arba'ina miladiyah wa qad qusimat ila kismaini huma Qudsus saqiyatu humal Qudsus syarqiyatu qadimah wa fihal masjidul aqsa wa qad zallat juz'an minad diffatil gharbiyah fil mamlakatil urduniyah al-hasimiyah ila an waqa'a udwanul yahudi alaiha sanata alfin wa tis'i mi'atin wa sab'in wa sittina miladiyah talatha Israel dimna ma talat minal aradil arabiyah wal Qudsul gharbiyah al-jadidah wa hiya tahtal ihtilalil yahudi munzu amin alfin wa tis'in mi'atin wa samaniyatin wa arba'ina miladiyah. Perkenalkan, saya Yarona Salsabella, NPM 19124930. Bismillahirrahmanirrahim. Mudunun muqaddasah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Al-masjidil haram, wa masjidi hadha, wal masjidil aqsa, wal masjidul haramu fi Makkah, wa masjidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, wal masjidul aqsa fil Qudsi. Wa hadhil masajidu hiya ahammu ma'alimi hadhil mudun. Makkatul Mukarramah,
أشهر مدن العالم الإسلامي تهفو إليها قلوب المسلمين جميعا من شتى بقاع الأرض، خصها الله بالتكريم عبر مختلف العصور، وأقسم بها في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وهي مسقط رأس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه، فيها نزل الوحي ومنها انتشر نور الحق، يبدد الكفر في كل مكان، يقصدها ملايين الحجاج كل عام لأداء فريضة الحج، ويأتيها المعتمرون من أرجاء العالم الإسلامي. وفي مكة الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، وهو أول بيت وضع للناس. قال تعالى: إن أول البيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد بنى الكعبة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل في مكان تحيط به الجبال. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وفي مكة من المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات والصفا والمروة وزمزم. المدينة المنورة. تعد المدينة المنورة المدينة الإسلامية الثانية بعد مكة، إذ يوجد فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام، وصلاة في مسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. بدأ تاريخ المدينة المجيد في العصر الإسلامي بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، ومنذ ذلك اليوم صارت المدينة مقرا للإسلام ومصدرا للنور الذي انطلق لينير العالم بنور الإيمان والهدى. وفي المدينة مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، وفيها جبل أحد الذي وقعت عنده غزوة أحد. القدس هي المدينة المقدسة الثالثة عند المسلمين، لأن فيها المسجد الأقصى المبارك الذي أسرى الله برسوله إليه من المسجد الحرام. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسجد الأقصى أولى القبلتين، وقد بقي قبلة للمسلمين حتى السنة الثانية من الهجرة، حيث تحولت القبلة إلى المسجد الحرام، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. القدس عاصمة فلسطين، اغتصبها اليهود عام 1948 ميلادية، وقد قسمت إلى قسمين هما القدس
الشرقية القديمة وفيها المسجد الأقصى وقد ظلت جزءا من الضفة الغربية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن وقع عدوان اليهود عليها سنة 1967 ميلادية فاحتلتها إسرائيل ضمن ما احتلت من الأراضي العربية والقدس الغربية الجديدة وهي تحت الاحتلال اليهودي منذ عام 1948 miladiyah. Perkenalkan, nama saya Pia Irawan. Di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudunun mukaddasun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusadduri hadu illa salasati masajid al-masjidil haram wa masjid haza wa masjid Aqsa wal masjidil haramu fil Makkah wa masjidil Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi Madinah wal masjidil Aqsa fil Qudus wa hazihil masajidu hiya ahammu mudun ma'alimi hazihil mudun. Makkatul Mukarramah asharu mudunil alamil islami tahfu ilaiha wudubu muslimina jami'a min satha biqa'il qassa wallah hubbi takrimi abra muktalifi lusur wa aqsima biha fi qawlihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hi'ullum bihadzal balad wa hiya masqaturu sallallahu alaihi wasallam wa ma absu fiha nazal wahyu wa min hantasara nurul haqq yubaddidul kufra li kullil makan yaqsiduha mayinul hajazikul la'am li adai fari datil haj wayatihal mota miruna min arzail alami islami wa fi Makkatal Ka'batul Musarrafah wal Masjidul Haram wa huwa awwalu baitin wudu al-linnas qala ta'ala inna awwala baitu bi al-linnas allazi bi bakkatamu mubarakaw wa hudalil alamin wa qada bana ka'batan nabiyullahi Ibrahim wa banuhu Ismail fi makanin bayhutu bihil ziba qala ta'ala wa hizi yarfa'u Ibrahimu wa qada minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna wa fi makamil masa iril mukadasah minna wa Musdalifah wa Arrafah wa Safah wa Marwah wa Zamzam. Al-Madinatu Munawwarah tu'addul Madinatul Munawwaratul Madinatul Islamiyah Saniyah ba'da Makkah ideyu zadu fiha masjidun
Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masjiwahu illa masjidil haram wa salatun fil masjidil harami aflulin alfin salatin fi masjiwa ba'da at-tari qal madinati majidu fil asri islami ba'da hijrati rasuli sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa munzul zalika yaum syaratil madinatu maka ron lil islam wa masdar linuril lillazi natalaqa linuril allama binuril ilman wa huda wa fil madinati masajidu kuba awalu masjidin usisa alat taqwa wa fi haza balu uhuddin allazi wa qa'at indahu qaswatu hud al-Qudisu hiyal madinatil maqaddasu salsila satu indal muslimin di anna fihal masjidil aqsa mubarak allazi asrullah hubi rusulihi ilaihi minal masjidil haram. Qala ta'ala subhanallazi asru biyabadihi laylan minal masjidil harami illa masjidil aqsa allazi barakna haulahu nuri yahum min ayatina innahu huwa samiul basir wal masjidul aqsa ula kiblataini wa qada baqiya kiblatan lil muslimina hatta saniyati minal hijrati haisu tahawwala til kiblatu illa masjidil haram kama qala ta'ala qadarana taqwa luba hika fis samai falan wal yanna kiblatan tarduha fawali hajaka sataral masjidil harami wa hisumma kuntum fa walu wujuhakum satara al-Quds asimatu Filastin iktasabal yahudu ama alfin wa tismi'atin wa samani'atin wa arba'ina miladiyah wa qadsa simat illa kisnaini humal kudusus sarkiyat dimatu wa fihal masjidil aqsa wa qala zulat juz'an min daf'atil gorbiyati fil man la taktil urduniyatil hasimati illa anna waka udwanul yahudi alaiha sanata alfin wa tismi'atin wa sab'in wa sittina miladiyah fahtal lasta Israel lima mahtal ikhlas minal aradil arabiyah wal kudusul korbiyatul jadidah wahiyya tahtal ihtilil Yahudi manzu alfin watismi'atin wasamaniatin wa arba'in
miladiyah. Dan artinya kota-kota suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Haram di Makkah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Dan Masjidil Haram itu di Makkah, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Dan masjid-masjid merupakan objek wisata yang paling penting di kota ini. Makkah Al-Mukarramah. Kota Makkah yang dimuliakan merupakan kota yang paling terkenal di dunia Islam. Hati semua muslim dari berbagai penjuru dunia sangat mendambakannya. Allah telah memberikan kemuliaan atau penghormatan kepadanya Makkah melewati berbagai masa, dan Allah bersumpah dalam firman-Nya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini Makkah dan kamu Muhammad bertempat di kota ini. Dan Makkah merupakan kota kelahiran Rasulullah Muhammad SAW serta tempat diutusnya beliau. Di sanalah diturunkannya wahyu, serta dari sanalah Makkah terbesarnya cahaya kebenaran untuk memberantas kekafiran di segala tempat. Setiap tahunnya jutaan jamaah haji bertujuan ke sana untuk menunaikan ibadah haji, dan jamaah umrah datang dari berbagai belahan dunia Islam. Dan di Mekah terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah yang dimuliakan, dan Masjid Al-Haram yaitu merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dan sesungguhnya Nabiullah Ibrahim telah membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail dari suatu tempat yang dikelilingi oleh pegunungan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Dan di Makkah terdapat situs-situs suci, Mina, Musdalifah, Arafah, Sofa, Marwah, dan air Zam-Zam. Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah disebut kota Islam kedua setelah Makkah. Juga terdapat Masjid Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Sejarah agung kota Madinah dimulai dari era keislaman setelah Hijriah. Baginda Rasulullah SAW ke sana, ke Madinah, dan sejak hari itu Madinah menjadi pusat keislaman dan sebagai sumber cahaya yang terpancar untuk menyendari dunia dengan cahaya iman dan petunjuk. Dan di Madinah terdapat Masjid Quba yang merupakan masjid pertama yang didirikan atas dasar ketakwaan, dan di sana terdapat Gunung Uhud yang mana disitulah terjadi perang Uhud. Kudus, Yerusalem yaitu kota suci ketiga yang memiliki umat muslim, karena di sana terdapat Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah ke sana dari Masjidil Haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi.
sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dan Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama dari dua kiblat yang masih tetap menjadi kiblat bagi umat Muslim hingga tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW, yang mana kiblat tersebut beralih ke Masjidil Haram, sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya kami sering melihat wajahmu Muhammad menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya." Yerusalem merupakan ibu kota Palestina yang dirampas oleh Yahudi pada tahun 1948 Masehi dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kota kuno Yerusalem Timur, yang di sana terdapat Masjid Al-Aqsa dan tetap menjadi bagian dari tepi barat di Kerajaan Hasimiyah Yordania sampai agresi orang-orang Yahudi pada tahun 1967 Masehi. Lalu Israel menduduki tanah Arab yang terjajah dan kota modern Yerusalem Barat berada di bawah kekuasaan atau penduduk bangsa Yahudi sejak tahun 1948 Masehi. Nah, selanjutnya di sini ulun mencoba menjelaskan tentang masjid di kota-kota suci. Yang pertama ada Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ini adalah masjid yang dibangun di sekitar Ka'bah. Ia adalah satu dari 3 tempat suci yang penting, yang termasuk Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Semenjak didirikannya Ka'bah, lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, tempat sekitarnya telah difungsikan sebagai lokasi beribadah. Posisi penting Ka'bah dalam konsep peribadatan Islam telah terlihat sejak awal, sebagaimana Al-Quran sendiri telah menyebut masjid suci pada Quran surah Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Kendati sampai dengan awal periode hijrah, salat dijalankan dengan menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ka'bah, Masjid Haram, akhirnya ditetapkan sebagai kiblat kaum muslim pada Quran surah Al-Baqarah ayat 144, 148 sampai 149, yang artinya, "Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahuinya, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dan dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." Perluasan Masjidil Haram telah dimulai dilakukan semenjak masa Khalifah Umar bin Khattab. Bertambah luasnya wilayah kekhalifahan berakibat semakin banyaknya jumlah jamaah yang menunaikan ibadah ke Masjidil Haram. Corak dan bentuk bangunan masjid masih sangat sederhana sekali, yaitu berdiri dari tempat terbuka yang dikelilingi semacam pagar dari batu. Bahkan sewaktu Khalifah Utsman bin Affan, pembangunan telah memakai bahan-bahan yang mahal dan dekorasi guna memperbaiki masjid, meskipun protes pun dilancarkan.
pada waktu itu mengusulkan perlunya perluasan pada Masjidil Haram. Penduduk sekitarnya menolak. Bagaimanapun, perbaikan dan perluasan terus dilakukan oleh Khalifah Umayyah dan Abbasiyah, bahkan para sultan seperti Ayyubi, Mamluki, Utsmani, dan Saudi. Saat ini kompleks Masjidil Haram meliputi tempat-tempat seperti Ka'bah, Hajar Aswad, Sumur Zamzam, Safa, dan Marwah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Teman saya sebelumnya menjelaskan tentang Masjidil Haram. Nah, di sini saya akan menjelaskan masjid di sebuah kota suci, yaitu kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini artinya adalah Masjid Nabi. Mengapa begitu? Karena masjid ini adalah salah satu masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi setelah masjid di Kuba. Jadi setelah menjalankan 12 tahun menjadi Rasul di Mekah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Nah, pada hari di mana Nabi dan rombongan beliau sampai di Madinah, beliau secara bersama-sama mendirikan sebuah masjid. Nah, adapun sejarah pembangunan masjid ini, Al-Kisah ketika memasuki kota Madinah, rombongan beliau mengajak untuk menginap di kediaman masing-masing, namun Rasulullah menolak dan membiarkan unta beliau berjalan sendiri dan menentukan tempat persinggahannya. Al-Kisah, unta tersebut berhenti berlutut merebahkan dirinya di sebuah tanah atau sebuah tapak yang lapang milik dua orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Nah, kedua anak yatim itu ingin menghadiahkan saja tanahnya kepada Rasulullah, namun Rasulullah enggan menerimanya. Bahkan beliau membeli dengan harga 10 dinar emas dan didirikanlah masjid di sana, yaitu yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Nah, itu untuk sekilas sejarah Masjid Nabawi. Nah, pada mulanya bangunan Masjid Nabawi ini sangat sederhana, sebuah ruangan terbuka yang dikelilingi tembok bata merah. Di atas pondasi batu dengan 3 buah pintu masuk. Di bagian utara yang pernah dipakai Nabi sebagai tempat mengimami sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Nah, dibangun sebuah mihrab sederhana bertiangkan pohon kurma dan beratapkan daun kurma. Ketika kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram pada pertengahan tahun 624 atau 2 Hijriah, bangunan mihrab di bagian utara tidak dipakai lagi karena kiblatnya berpindah. Nah, sehingga menjadi tempat berkumpul para sahabat. Kemudian di bagian selatan dibangun mihrab baru untuk tempat Nabi mengimami sholat. Di bagian timur dibangun beberapa rumah kecil untuk istri Nabi dan mempunyai pintu masuk langsung tersambung dengan Masjid Nabawi. Sehingga masjid ini dikatakan sebagai masjid yang multifungsi pada masa Rasulullah. Masjid Nabawi mengalami berbagai perbaikan setelah masa Rasulullah tersebut. Contohnya pada masa Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Nah, beliau memberikan perhatian khusus untuk memperluas Masjid Nabawi, kendati masih menggunakan bahan-bahan sederhana. Nah, selanjutnya pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, beliau merenovasi dan memperluas Masjid Nabawi ini. Beliau menggunakan material yang lebih mewah daripada pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Selanjutnya renovasi berikutnya yaitu pada waktu Bani Umayyah berkuasa. Nah, beberapa gubernur yang bertugas di Madinah seperti Marwan al-Hakam dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, para gubernur tersebut pada masa Bani Umayyah diberi wewenang untuk mengadakan renovasi besar-besaran dan memperindah Masjid Nabawi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berjudul Masjid Al-Aqsa. Nah, di sini adalah
Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang pernah menjadi tempat pijakan pertama Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'rajnya ke singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai Masjidil Al-Aqsa tidak akan pernah lepas dengan kota Yerusalem, kota di mana Masjid Al-Aqsa berada. Kota ini menyimbolkan nilai-nilai spiritualitas dan tempat bagi para peziarah guna mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yerusalem adalah kota yang paling unik dan penuh dengan nilai-nilai sakralitas. Masjid ini merupakan masjid yang disucikan oleh umat Islam setelah Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Al-Aqsa menurut riwayat dibangun oleh Nabi Sulaiman dan diteruskan oleh Nabi Daud. Tetapi ada pula sumber yang menyebutnya bahwa masjid ini untuk pertama sekali dibangun oleh Nabi Adam. Masjid yang terletak di Yerusalem ini pernah menjadi kiblat umat Islam sebelum ditetapkan Ka'bah. Ditetapkannya Ka'bah di Masjid Al-Haram sebagai kiblat umat Islam adalah beribadah menurut ahli sejarah adalah pada tahun kedua Hijriah. Penetapan ini berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, perubahan arah kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Al-Haram ternyata mendapat reaksi dari kalangan Yahudi. Mereka merasa terpukul karena popularitasnya menjadi berkurang. Sebab hal ini mereka menjadi lebih memusuhi Islam. Tapi bagi Nabi Muhammad, karena ketentuan itu datangnya dari Allah, ia melaksanakannya dengan konsekuen. Nah, jadi kesimpulannya adalah Masjid Al-Haram itu adalah masjid yang dibangun di sekitar Ka'bah. Ia adalah satu dari 3 tempat suci paling penting. Sejak didirikannya Ka'bah, lama sebelumnya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan masjid tersebut adalah masjidnya. Masjid ini merupakan masjid yang kedua dibangun oleh Nabi setelah Masjid Quba. Terus yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa, masjid yang pernah menjadi tempat pijakan pertama Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'raj ke singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.